Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfata 'ain wa aslih lana syu'unana kullaha la ilaha illa ant. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, thumma amma ba'd. Naam, bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas semua karunia dan juga nikmatnya. Di antaranya nikmat hidayah, baik Allah ta'ala menjadikan kita orang-orang yang beragama Islam. Kemudian nikmat taufik, Allah Ta'ala membantu kita, memberikan kepada kita taufik bisa berkumpul bersama dalam rangka mengkaji beberapa dari ayat-ayat Allah Azza wa Jal dan beberapa dari sabda-sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat siha, nikmat kesehatan, nikmat al-afiyah, keselamatan baik di dalam agama, di dalam jasmani dan kerohanian, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat waktu, usia yang kita senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah memberkahi semua aktivitas kita. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan Nabi tercinta kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang telah menyebarluaskan agama Islam dan menyelamatkan manusia dari kegelapan yang sangat dalam, baik kegelapan kesyirikan, kegelapan kemaksiatan, kegelapan kejahilan dan seterusnya, menuju kepada cahaya nur, cahaya iman, cahaya tauhid, cahaya al-ilm, cahaya ilmu, cahaya as-sunnah, dan cahaya-cahaya yang lain yang menjadikan umatnya sebaik-baik umat dan menjadikan syariatnya sebaik-baik syariat. Semoga salawat dan salam selalu tercurahkan kepada beliau alaihi salatu wassalam. Dan tidak lupa kita ucapkan rasa terima kasih kepada semua jajaran pihak SDIT Cendekia, dan kita memohon kepada Allah Azza wa Jal agar semua jajaran dan semua aktivis yang ada di sekolah dan lembaga yang penuh berkah ini diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dikembangkan ilmu yang disalurkan menjadi amalan jariyah dan dijadikan sebagai tempat pencetak generasi Rabbani yang menjadi bekal kebaikan buat semua yang memiliki saham kebaikan di sekolah ini dari semua jajarannya. Dan bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada motivasi tersendiri ketika seseorang menyampaikan nasihat kepada para pendidik.
karena para pendidik ini merupakan gerbang terdepan di dalam membentuk generasi Rabbani. Maka ketika memberikan arahan taujihat, memberikan nasihat, memberikan sedikit dari ilmu kepada orang-orang yang bergerak di dalam tarbiyah, mendidik anak-anak, itu memiliki motivasi yang sangat besar. Karena al-ustadz, pengajar, itu gardu terdepan di dalam mencetak generasi Rabbani sebagaimana yang tadi kita sebutkan. Oleh karena itu, nasihat, arahan, taujihat yang diberikan kepada mereka sangat penting dan juga sangat bermanfaat, ya, dan sangat diharapkan, ya, dan sangat diprioritaskan agar menjadi orang-orang yang terbaik. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah kajian kita kedepannya kita akan membahas selembaran yang diberikan kepada Bapak dan Ibu, dan itu saya susun. Sebenarnya awalnya metode bahasanya tidak seperti itu. Metode bahasanya untuk tingkat anak-anak SMP dan SMA. Cuman waktu itu saya ada kajian ibu-ibu di salah satu masjid, maka saya ubah bahasanya menjadi bahasa-bahasa buat orang dewasa dan dengan cara sistematis agar dapat dipahami dengan mudah. Dan makalah yang disebarluaskan itu belum selesai. Itu hanya berkaitan dengan satu hak, yaitu hak Allah Azza wa Jalla. Nanti kedepannya ada hak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengenal agama Islam. Itu semua yang akan disusun dan menjadi pembahasan yang paling penting di dalam kehidupan seorang mukmin. Karena seorang mukmin apabila dia wafat, dia akan ditanya oleh malaikat tentang 3 hal. Man rabbuk, ma dinuk, man nabiyuk. Siapa Rabb kamu, apa agama kamu, dan siapa nabimu. Maka orang mukmin akan berkata, Rabbi Allah, Rabb aku adalah Allah. Dinil Islam, agama aku adalah Islam, dan nabiku adalah Nabi Muhammad SAW. Cuman pertanyaan malaikat tidak sampai di situ. Sebagian orang mengetahui kalau pertanyaan malaikat sampai di situ. Di dalam riwayat Ahmad Abu Dawud, ditanya lagi orang mukmin itu, min aina alimta hadza? Dari mana kamu mengetahui jawaban tersebut? Maka orang mukmin berkata, qara'tul Qur'an wa tadabbartu wa amiltu, atau kama qala. Aku membaca Al-Qur'an, aku mengimaninya dan mengamalkannya. Ini menunjukkan seseorang bisa menjawab pertanyaan malaikat itu bukan dengan kebodohan. Karena orang mukmin setelah bisa menjawab, ditanya lagi, min aina alimta hadza? Dari mana kamu mengetahuinya? Ini menunjukkan kalau itu dibangun di atas ilmiah, di atas ilmu syar'i. Maka para ulama menyebutkan sebagian mereka, la taqlid fil aqaid. Tidak ada taklid di dalam bab akidah. Taklid itu mengambil satu pendapat tanpa didasari dengan ilmu. Maka para ulama mengatakan la taklid fil aqidah. Tidak boleh taklid dalam bab al-aqidah. Maka akidah itu harus dibangun di atas ilmu dan basirah. Ya, ini menunjukkan pentingnya mempelajari akidah, dan yang paling dasarnya 3 landasan utama, yaitu mengenal Allah, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mengenal agama Islam. Namun pembahasan kita sebagai muqaddimah, pembukaan pada kali ini, kita tidak akan memulai dengan makalah yang disebarluaskan. Kita akan memulai membahas sedikit tentang fadlul ilm, keutamaan ilmu dan hakikat ilmu, agar menjadi motivasi buat kita semua
kedepannya kita bisa benar-benar semangat di dalam menuntut ilmu syar'i. Ya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kedatangan Bapak Ibu di sini itu bukan untuk berbuat atau hanya perkumpulan biasa-biasa saja. Kedatangan Bapak dan Ibu di sini ibadah, sedang beribadah. Sebagaimana salat ibadah, sebagaimana puasa ibadah, sebagaimana zakat ibadah, maka menuntut ilmu syar'i ibadah. Ya, menuntut ilmu syar'i ibadah yang diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an dan diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi sebagian besar di sini tenaga pengajar. Apa ayat yang menunjukkan seseorang untuk menjadi pengajar? Siapa yang tahu? Ayat yang memerintahkan di dalam Al-Quran agar seseorang menjadi pengajar, yaitu firman Allah Azza wa Jal, walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tuallimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Kata Allah Azza wa Jal, akan tetapi kalian jadi rabbani. Rabbani itu pendidik. Ya, jadi istilah, tidak semua pengajar pendidik, tapi pendidik pasti pengajar. Bagian orang itu dia mengajar tapi tidak mendidik. Tapi semua pendidik pasti pengajar. Apa bedanya? Kalau mengajar, dia hanya menyampaikan ilmu, mentransfer ilmu. Kemudian dia tidak ingin mengetahui apakah muridnya ilmunya bermanfaat atau tidak, apakah muridnya bisa atau tidak. Yang penting saya sampaikan, kemudian selesai. Namun Rabbani, pendidik, itu dia mendidik muridnya baik dalam mengajarkan ilmu dan juga berusaha mendidik muridnya dari sisi akhlak dan juga dari sisi kepribadian. Maka Allah menekankan di dalam ayat tadi, seseorang itu menjadi pendidik Rabbani. Walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tuallimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Namun jadilah kalian Rabbani. Rabbani pendidik, dengan apa yang kalian belajar dan dengan apa yang kalian ajarkan. Maka kata para ulama, tarbiyah, pendidikan itu dari dua sisi. Tarbiyah ilmiah, yang kedua tarbiyah akhlaqiyah. Dan ini penting. Tarbiyah ilmiah, yang kedua tarbiyah akhlaqiyah. Tarbiyah ilmiah itu mendidik manusia dari sisi ilmu. Mendidik manusia dari sisi ilmu. Bagaimana? Ya, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan, alladzina yu'allimuna an-nas min sigharil ilm qabla kibarihi. Dia mengajarkan manusia dari ilmu yang kecil sebelum ilmu yang besar. Maka dikatakan seseorang murabbi, pendidik dari segi ilmu, apabila dia mengajarkan yang kecil dari hal-hal yang dasar sebelum hal-hal yang besar, maka itu pendidik. Di sini menunjukkan seseorang yang mendidik, dia mengajarkan hal yang termudah sebelum yang sulit. Yang kedua, tarbiyah akhlaqiyah. Tarbiyah akhlaqiyah yaitu mendidik manusia dari sisi akhlak. Dan ini yang paling sulit. Kenapa? Karena seseorang harus menjadi suri tauladan. Seorang murid itu akan melihat gurunya dari sisi salatnya, dari sisi makannya, dari sisi minumnya, dari sisi cara bicaranya dan seterusnya.
Makanya ada istilah murid kencing berdiri, atau apa istilahnya? Guru kencing berlari, ya. Apa kebalik? Dari ya, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Ini menunjukkan kalau gurunya tidak beres, mesti muridnya tidak beres. Itu pasti. Nah, maka ini menunjukkan kalau guru ini, subhanallah, kalau dia baik, dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar di dalam kehidupannya. Yang gak ada pahala yang besar kecuali dari mengajarkan ilmu dan juga mentarbiyah. Dari ilmu tersebut dia akan mendapatkan pahala yang besar. Bahkan bagian Abdullah bin Al-Mubarak rahimahullah mengatakan, la ara manzilatan afdal ba'da nubuwah min bathi al-ilm. Aku tidak melihat kedudukan yang lebih besar setelah kenabian daripada menyebarluaskan ilmu. Artinya kedudukan paling besar itu kenabian. Setelah kenabian itu menyebarluaskan ilmu syar'i. Ya, menyebarluaskan ilmu syar'i. Karena orang yang menyebarluaskan ilmu syar'i itu akan mendapatkan kedudukan yang besar setelah kedudukan kenabian. Maka ini motivasi terbesar agar seorang guru itu menjadi murabbi, menjadi pendidik, baik dari sisi ilmiah, dari sisi ilmu, maupun dari sisi akhlaqiyah, dari sisi akhlak. Makanya dahulu murid-murid itu mengambil pelajaran dari akhlak guru lebih banyak dibandingkan dari ilmunya. Karena ilmu ini bisa diraih dari internet. Makanya subhanallah ada istilah, kalau seandainya kita hanya mentransfer ilmu, maka Mbah Google lebih pintar daripada kita. Karena sekarang semua orang bisa klik mendapatkan ilmu yang dia inginkan. Tapi kalau semisalnya dia mendidik dengan tarbiyah, maka dia lebih utama dibandingkan Mbah Google tadi. Karena Mbah Google atau Google itu cuman menginformasikan, tapi dia tidak mendidik. Tapi pendidik, dia mendidik dengan memberikan ilmu, dan dia mendidik dengan mentarbiyah, mencetak generasi rabbani dari sisi akhlaknya dan juga dari sisi ilminya. Maka di sini kita bawakan beberapa hadis dari contoh perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau mendidik para sahabatnya. Di antaranya yang pertama, hadis tentang orang Arab kencing di masjid. Antum pernah dengar kisahnya? Orang Arab Badui. Kalau ada pertanyaan, kenapa orang Arab Badui bisa kencing di masjid? Karena orang Arab Badui ini keterbelakangan. Dia tinggal di pegunungan di tengah-tengah padang pasir. Dia jauh dari ilmu dan lingkungan yang baik. Ini menunjukkan kalau seseorang jauh dari ilmu, maka dia memiliki karakter yang kurang baik. Nah, orang Arab Badui ini subhanallah datang ke masjid Nabi SAW. Dia kencing di pojokan masjid. Sekarang antum kalau ada orang datang, kita lagi ngumpul, tiba-tiba ke pojok kencing, apa yang kita lakukan? Kita bakal teriak. Maka begitu juga sahabat ketika melihat orang Arab Badui ini kencing, maka semua sahabat fazajarahun nas, semua sahabat meneriakin orang Arab ini. Orang Arab ini sampai kaget, pengen berhenti kencing, kabur, ditahan oleh Nabi SAW. Kata Nabi kepada para sahabatnya, jangan, ditahan.
disuruh selesaikan kencingnya, selesai dari buang air kecil, dipanggil sama Nabi SAW. Kata Nabi SAW, inna hadhil masajid, sesungguhnya masjid-masjid ini la tasluh, tidak layak kecuali untuk berzikir, sholat dan membaca Al-Quran. Mengisyaratkan ke orang Arab Badui ini jangan kencing di sini karena ini bukan tempat kencing, tapi ini tempat untuk baca Quran, sholat, zikir dan yang lainnya. Maka orang Arab Badui ini yang mendengarkan nasihat Nabi SAW, saking senangnya dengan tarbiyah, saking bahagianya dan senangnya dengan tarbiyah Nabi SAW, dia berdoa. Doanya, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ghairana. Kata orang Arab Badui ini, ya Allah, rahmati aku dan Muhammad saja, yang lainnya gak usah dirahmati. Kenapa? Karena yang lainnya neriakin dia, kecuali Nabi Muhammad SAW. Kata dia, Allahumma arhamni wa Muhammad, ya Allah, rahmati aku dan Muhammad, wa la tarham ma'ana ghairana, jangan kamu rahmati selain dari kita berdua. Kata Nabi SAW, laqad dayyaqta wasi', kamu telah menyempitkan yang luas. Artinya rahmat Allah luas. Kenapa cuma anak-anak sama antum aja, yang lainnya tidak? Nah, ini menunjukkan, ya ikhwah, bagaimana tarbiyah Nabi SAW. Jadi Nabi SAW bukan hanya mentransfer ilmu kepada para sahabatnya, ini haram, ini halal, bukan hanya itu. Tapi Nabi SAW dia mentransfer ilmu dan mentarbiyah dengan ilmu dia. Makanya lihat, orang-orang sahabat itu menjadi generasi terbaik hasil didikan Nabi Muhammad SAW. Lihat orang Arab Badui tadi, kalau seandainya diteriakin, ya diteriak, pertama dia akan kabur. Ketika kabur, itu air kencingnya akan kemana-mana, najis kemana-mana, lebih repot untuk dibersihkan. Yang kedua, kalaupun dia berhenti dari buang air kecilnya tadi, itu akan berbahaya buat kesehatannya. Maka di sini Nabi SAW dia berpikir panjang, dan itu murabbi. Murabbi punya fiqhu, ya, dia punya fikih, berpikir bagaimana dampak dari apa yang dia sampaikan. Nah, maka sama Nabi SAW di stop, biarin dia kencing di situ karena dengan satu titik mudah untuk dibersihkan. Kemudian dinasihati oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini tarbiyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia memakai kelembutan, memakai, ya, rahmat, kasih sayang, memakai nasihat dan seterusnya. Nah, begitu juga seorang guru. Jadi seorang guru ini jangan hanya mentransfer ilmu, kemudian dia tidak menjadi murabbi. Dia tidak mendidik manusia dengan pendidikan yang baik. Kemudian contoh yang lain dari pendidikan Nabi Muhammad SAW. Tadi Nabi SAW mengajarkan kepada siapa? Siapa tadi yang ditegur oleh Nabi SAW? Maksudnya yang salah tadi siapa? Arab Badui. Sekarang ada sahabat, dia memakai cincin emas. Sekarang kalau ada pertanyaan, apa laki-laki hukumnya memakai cincin emas? Boleh apa tidak? Tidak boleh. Laki-laki bolehnya cincin apa? Cincin perak. Dan laki-laki itu boleh pakai cincin di jari mana? Kelingking. Yang nggak boleh di mana yang nggak boleh? Ini dua nggak boleh ya. Telunjuk sama jari tengah nggak boleh. Sisanya boleh. Kelingking, setelahnya nih jari apa ini namanya? Jari manis ya. Jari manis, jempol boleh. Tapi kalau dua ini tidak boleh. Ini sahabat
pakai cincin dari emas. Dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diambil cincinnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah salah seorang di antara kalian senang menaruh batu bara api jahanam di jarinya atau di tangannya, kemudian dilempar sama Nabi SAW. Dilempar. Setelah dilempar, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabat itu, silahkan kamu ambil kalau kamu pengen ngambil. Kata sahabat itu, saya tidak akan mengambil barang yang sudah dilempar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, pertanyaannya, tarbiyah ini nih, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat yang pakai cincin ini, kasar atau tidak? Maksudnya tegas apa tidak? Tegas, diambil dilempar. Sedangkan ke orang Arab Badui yang jelas-jelas apa? Buang air kecil, namun sama Nabi SAW dibiarkan. Kenapa kok orang Arab Badui yang bodoh bahkan buang air kecil di masjid Nabi SAW tidak tegas, tapi kepada sahabat ini yang sehari-hari hidup oleh Nabi SAW bersama Nabi SAW, beliau tegas? Siapa yang tahu? Kenapa? Kenapa nggak tegas sama orang yang buang hajat? Mestinya kan tegas, ya kencing ya. Nah ini lihat tarbiyah. Kenapa? Karena orang Arab Badui ini sehari-hari tidak hidup dengan Nabi SAW. Makanya ketika dia lalai, dikasih ketegasan agar dia sadar pada saat itu. Ya, maka ini menunjukkan tarbiyah seorang murabbi. Subhanallah, apabila dia mendidik anaknya dengan baik, maka dia tahu kapan dia harus tegas dan kapan dia tahu dia harus berlemah lembut. Sebagai contoh, ada muridnya telat datang ke sekolah satu kali. Kalau satu kali wajar apa tidak wajar? Wajar. Maka dia memberikan arahan, nasihat karena masih telat pertama kali. Tapi kalau setiap minggu telat, wajar apa tidak wajar? Tidak wajar. Ketika itu baru dia kasih sanksi. Baru dia kasih sanksi. Karena itu tidak wajar. Nah, begitu juga seorang guru di kelas, dia ngajarin matematika. Dia ngajarin matematika. Satu kali diterangin belum paham, dua kali diterangin belum paham, tiga kali diterangin paham. Ada anak tetap belum paham. Akhirnya dipanggil sama gurunya, diajarkan secara individual, paham. Nah, ada anak udah diterangin secara bersama-sama nggak paham, individual tidak paham. Maka si guru harus tahu kalau anak ini tidak fokus. Apa yang membuat dia tidak fokus? Harus dikasih ketegasan, dikasih PR, di rumah dipanggil orang tuanya kalau anak ini nggak fokus dan yang lainnya. Nah, maka ini semuanya tarbiyah. Makanya kesuksesan murid memiliki guru murabbi yang dia bisa mentarbiyah. Contoh lain dari tarbiyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada anak kecil. Ada anak kecil, subhanallah, makan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Angannya kemana-mana. Dahulu orang itu makan pakai nampan. Nah, ini anak ikut makan, comot sana, comot sini, comot sana, comot sini. Dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau zaman sekarang mungkin disentil ya, atau diusir ya. Udah jangan makan di sini, pergi. Geleh ya, tangannya kemana-mana. Tapi lihat, anak kecil ini dikasih tahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, ya gulam, samillah, kul biyaminik wa kul mimma yalik. Wahai gulam, wahai anak kecil, samillah, ucapin bismillah, kul biyaminik, makan dengan tangan kananmu
dan makan yang dekat dari. Subhanallah, anak kecil ini dididik waktu masih kecil. Ketika besar dia meriwayatkan hadis ini, dan hadis ini termasuk hadis yang paling mendasar tentang tata cara makan dalam adab-adab makan di dalam agama Islam. Maka lihat bagaimana pendidikan Nabi SAW masuk ke anak tersebut. Ya, nggak dimarahin sama Nabi SAW, nggak diusir, tapi dididik oleh Nabi SAW, diajarin cara makan. Maka ya ta'assar, nasihat Nabi ini tersentuh, maka anak ini mengingat sampai besarnya, ya, dan dia meriwayatkan hadis ini sampai kepada kita. Ini menunjukkan bagaimana seorang pendidik. Bapak-bapak atau ibu guru ngelihat anaknya makan dengan tangan kiri, dipanggil, dikasih tahu, nak, gak boleh makan dengan tangan kiri, haram. Makan pakai tangan kanan, ucapkan bismillah. Subhanallah, anak itu dari semenjak dinasehatin oleh gurunya sampai tua dia ingat kalau makan pakai tangan kanan dan mengucapkan bismillah. Maka berapa pahala yang didapati dari guru tersebut? Ya, itu baru satu makan, belum guru ngajarin minum, ngajarin Al-Quran, ngajarin buang hajat, ngajarin taat kepada orang tua, dan seterusnya. Bisa difahami ya? Nah, maka ini pendidikan dari Nabi Muhammad SAW. Contoh yang lain, pendidikan Nabi SAW yang Nabi ajarkan kepada kita tentang tarbiyatul aulad, mendidik anak. Sebagai contoh hadis Nabi Muhammad SAW tentang salat. Kata beliau, muru auladakum bis shalah wa hum abna 7 sinin, wadribuhum 'alaiha wa hum abna 10 sinin, wa farriqu bainahuma fil madaji'. Ini penting banget hadis ini. Kata Nabi SAW, perintahkanlah anak kalian untuk sholat di usia 7 tahun. 7 tahun kelas berapa? 7 tahun itu kelas berapa Bapak Ibu? Kelas 1 SD. Ini sekarang sebagian masjid, kayak di masjid saya dan yang lainnya, banyak orang dewasa terganggu dengan anak-anak. Betul apa tidak? Sampai anak pernah masuk ke satu masjid, saking banyaknya anak-anak itu, satu orang gak sholat, dia korbankan, dia ngatur anak-anak sampai imam salam, setelah salam baru dia sholat. Nah, maka tarbiyah pertama kali yang paling baik, anak itu disuruh sholat ketika usia berapa? 7 tahun. Nah, sekarang 7 tahun dibawa ke masjid atau tidak? Dilihat, kalau semisalnya di masjid tidak berisik, dibawa ke masjid. Tapi kalau di masjid berisik, maka tidak boleh, mesti sholat di rumah. Nah, di bawah itu anak diperintahkan sholat atau tidak? Kalau dia mau sholat silahkan, kalau dia tidak mau sholat juga tidak mengapa. Nah, ini menunjukkan pendidikan ini, pendidikan yang ditekankan kepada anak di usia berapa? 7 tahun. Jadi anak sekolah kelas 1 SD itu pas banget. Kenapa? Karena usia dia 7 tahun, dia sudah benar-benar perlu dididik ketika itu. Tarbiyah, dikasih ilmu, adab di usia 7 tahun. Nah, anak di sebelum usia 7 tahun itu jangan dididik seperti dididik anak usia 7 tahun. Anaknya baru, saya pernah orang nyari guru ngaji, anaknya baru 3 tahun apa 4 tahun gitu. Anak bilang, susah guru ngaji ngajarin anak antum. Antum yang ngajarin sambil bermain. Tapi kalau disuruh duduk ngajarin anak sebagaimana anak SD, itu belum saatnya. Akhirnya si anak ini ketika masuk SD jenuh dia dengan belajar. Bisa dipahami ya? Nah, ini usia 7 tahun disuruh untuk sholat.
Lihat hadis Nabi, wadribuhum 'alaiha wa hum abna 10 sini. Dan pukullah anak-anak kalian kalau dia sudah usia 10 tahun. Jadi 7 tahun itu disuruh sholat. 7 tahun disuruh sholat. 10 tahun kalau meninggalkan sholat disuruh dipukul. Tapi pukulan ini pukulan ghair mubarrih, bukan pukulan yang menyakitkan, tapi pukulan yang mendidik. Nah, ini sebagian orang tua dia telat mendidik anak. Anaknya baru disuruh sholat ketika usia 20 tahun. Akhirnya si anak ini udah terbiasa meninggalkan sholat. Tapi dididik sholat itu dari usia 10 tahun udah mulai dipukul. Nah, ketika 10 tahun, lihat kata Nabi SAW, wa farriqu bainahuma fil madaji'. Pisahkanlah di antara mereka berdua tempat tidurnya. Kenapa? Karena anak ketika usia 10 tahun dia sudah mulai beranjak, kalau yang perempuan ke masa haid, kalau yang laki-laki ke junub. Nah, ini menunjukkan kalau dia dijauhkan dari yang hal-hal yang bisa melampiaskan syahwat. Makanya dipisahkan antara perempuan dan laki-laki di tempat tidurnya ketika 10 tahun. Dan ini pendidikan Nabi SAW sangat baik. Maka dari hadis ini keluar satu kaidah sangat bagus ya untuk mendidik anak-anak kita di rumah dan di sekolah. Ya, kata para pakar tarbiyah, adib sab'an, il'ab sab'an, wa adib sab'an, wa sahib sab'an. Ya, antum perhatikan ini. Il'ab sab'an, wa adib sab'an, wa sahib sab'an. Ajarkanlah adab, bermainlah bersama anak di usia 7 tahun pertama. Jadi di usia 7 tahun pertama itu bermain. Makanya kadang sebagian orang tua kehilangan momen anak. 7 tahun pertama itu bermain bersama anak. Wa adib sab'an, dan ajarkanlah adab di 7 tahun berikutnya, dari umur 7 tahun sampai 14 tahun. Jadi usia 0 sampai 7 tahun itu bermain. Ya, orang tua bermain sebagaimana Nabi SAW bermain dengan anak-anak di usia 0 sampai 7 tahun. Kemudian nanti usia 7 tahun hingga 14 tahun itu diajarkan adab. Nah, usia 7 itu kelas 1 SD baru diajarkan adab. Adab ini maksudnya dididik. Pendidikan agama, pendidikan umum, tata cara, dan seterusnya. Nah, wasahib sab'an, dan bertemanlah di 7 tahun berikutnya, dari 14 tahun ke sana, 14 tahun dan seterusnya. Nah, ini sekarang sebagian orang tua, nasallallahu alaihi, ketika anak 7 tahun pertama nggak pernah main, saking sibuknya kerja. 7 tahun berikutnya nggak pernah mendidik anaknya, nggak pernah diajarin Al-Quran, dinasehatin sama yang lainnya. Ketika 7 tahun ketiga, 14 tahun ke sana, menemukan anaknya berbuat salah, dia ingin menegurnya seperti dia menegur anak kecil, dimarahin sama yang lainnya. Maka anak itu udah berontak, karena anak itu udah dewasa. Maka orang tua kehilangan momen dalam pendidikan, kehilangan momen dalam bermain. Sebagian orang tua saking sibuknya kerja, subhanallah, gak pernah bermain dengan anak. Hingga ketika dia ingin bermain dengan anak, anaknya udah gak mau lagi, karena anaknya sudah dewasa. Sebagian orang tua ketika ingin mendidik anak sudah telat, anaknya sudah tidak bisa lagi dididik, karena anaknya sudah dewasa, sudah kenal dunia luar. Nah, ini menunjukkan sebagian orang dengan minimnya ilmu, dia kehilangan momentum dengan keluarganya.
Ya, dia kehilangan momentum dengan keluarganya. Dia tidak bermain dengan anak. Dia tidak mendidik anaknya dan tidak melihat perkembangan anaknya. Dan ketika usia 14 tahun ke atas, dia tidak bisa menjadi anaknya sebagai teman. Dia bisa jadi teman. Ya, oleh karena itu, kenapa Ibrahim alaihi salam berat menyembelih Ismail? Kenapa? Karena Ismail ketika disembelih itu sudah 14 tahun lebih. Orang tua apabila sudah memiliki anak di usia tersebut, berharap anak ini bisa menjadi penopang dia, teman hidupnya, bertukar pikiran, membantu aktivitasnya, dan seterusnya. Tapi subhanallah, Allah memerintahkan untuk disembelih. Namun Ibrahim sangat taat kepada Allah, maka Ibrahim ingin menyembelihnya, namun diganti oleh Allah dengan kabash, dengan seekor kambing. Nah, ini menunjukkan subhanallah, tarbiyah itu sangat penting. Tadi ayat pertama kali kita sebutkan, Allah bukan menyuruh kita untuk mentransfer ilmu semata. Kalau mentransfer ilmu semata, Google lebih pintar daripada kita. Karena semua ilmu ada di Google. Tapi kata Allah, walakin kunu rabbaniyin. Tapi jadilah kalian rabbani, yaitu pendidik. Dia mentransfer ilmu dengan didikan-didikan dari ilmu yang dia sampaikan. Bagaimana yang tadi kita sebutkan dari pengajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, di antara contoh pendidikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada satu hadis tentang salat. Semua hadis anjuran untuk salat bersumber dari hadis ini. Yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Hadis ini riwayat dari seorang pemuda. Ya, hadis ini riwayat dari seorang pemuda. Pemuda ini sama teman-temannya meninggalkan kampung halamannya belajar di sisi Nabi Muhammad SAW. Kata dia, wajadna, kami menemukan Nabi SAW rauf, rahim, sangat baik dan sangat perhatian. Karena sehari-hari ketemu Nabi SAW, ngelihat rumah Nabi SAW, ngelihat kelakuan Nabi SAW, ngelihat bagaimana Nabi bermuamalah dengan keluarganya, melihat Nabi SAW bagaimana mencari ma'isyah dan seterusnya. Maka pemuda ini mengatakan, kami menemukan Nabi SAW rauf rahim, perhatian dan sayang. Nah, ketika diajarkan sedang belajar, sahabat-sahabat ini karena lamanya meninggalkan keluarganya, ada rasa syauq, rasa rindu pengen balik kampung. Subhanallah, sebelum mereka berkata kepada Nabi SAW, Nabi tahu kalau mereka ini udah gak kuat, ingin ketemu keluarganya. Maka Nabi SAW menyuruh mereka pulang. Kata Nabi SAW, pulang kalian. Nah, sebelum pulang dikasih nasihat. Ya, dikasih nasihat. Di antara bentuk nasihatnya, diajarkan sholat, kemudian disuruh azan sebelum sholat, kemudian disuruh jadi imam yang paling pintar menguasai Al-Quran. Setelah itu ditutup nasihatnya, sallu kama ra'aitumuni usalli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nah, antum lihat dari hadis ini, pemuda ini pulang teriang-iang nasihat Nabi SAW, sallu kama ra'aitumuni usalli. Kenapa bisa menempel nasihat itu di benak dan di hati dia? Karena baiknya pengajaran Nabi SAW. Jadi seorang guru apabila perangainya baik, penyampaiannya baik, tepat sasaran,
ikhlas dalam menyampaikan hanya karena Allah, sabar terhadap kekurangan muridnya, dan dia berharap ilmu yang dia sampaikan kepada guru-guru bisa menjadi amal jariah buat dirinya. Dan dia ketika mengajarkan benar-benar ingin naf'u al-khalq, memberikan manfaat kepada orang lain. Maka ilmu yang sedikit itu akan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Di antara bentuk berkahnya, semua nasihat yang disampaikan gurunya akan dikenang oleh murid tersebut sampai murid itu dewasa dan besar. Makanya sebagian murid dia masih ingat, guruku mengatakan seperti ini, guruku mengatakan seperti ini. Ya subhanallah, anak di pesantren ada satu guru, ya, dia memiliki tarbiyah yang bagus. Maka nasihat-nasihatnya selalu teriang-iang. Dan kadang emang benar, akhlak guru itu lebih banyak diingat murid dibandingkan perkataannya. Sekarang murid, ada guru ngajar kita mungkin 5 tahun. Enggak semua perkataannya 5 tahun bisa kita ingat. Mungkin ada beberapa yang bisa kita ingat. Tapi kalau akhlak dia nggak bisa kita lupakan. Makanya ada satu guru dulu di pondok pesantren, belum subuh sudah di masjid, sholat tahajud di masjid. Kemudian setelah itu mendekati subuh, dia keliling ke asrama bangunin murid-muridnya. Hampir semua muridnya bangun dan tidak ada yang telat sholat subuh. Kemudian habis subuh dia duduk di masjid sampai syuruk, baru habis itu pulang. Setelah pulang ke rumah, sebelum jam 7 dia sudah berada di depan kelas. Semua murid yang telat disetrap, atau disetrap ya, diberdiri dihukum. Nanti sore sebelum maghrib seperti itu lagi dia. Lihat, akhlak dan kepribadian dia kita ingat, perkataan dia belum tentu kita ingat. Dan itu panutan besar. Ketika seorang guru menjadi guru di pesantren, dia tahu apa yang harus dia perbuat melihat akhlak dari guru tadi. Nah begitu juga guru, kalau misalnya dilihat oleh muridnya selalu mengucapkan salam, selalu sholat di shaf awal, selalu berkata baik, ya, keluar masuk kelas diajarkan, dan seterusnya, maka murid itu akan mengingatnya sepanjang hayat, dan ilmu yang dia sampaikan barokah. Ya, makanya guru ini pahalanya sangat besar bagi yang benar-benar mengaplikasikan ilmu dan tarbiyah yang diajarkan oleh Allah dan diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kesimpulannya, ya ikhwah, yang pertama, seorang guru itu dia harus benar-benar menuntut ilmu syar'i. Karena keberhasilan dia dengan dia menuntut ilmu syar'i. Dia belajar mempelajari Al-Quran dan juga sunnah, agar ilmu yang dia sampaikan ada sumbernya dari Al-Quran dan juga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, dia berusaha menyampaikan ilmu ini ikhlas, hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, dia berusaha di dalam mengajar ini mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian yang keempat, dia berusaha untuk meningkatkan kualitas ilmiah yang ada pada dirinya. Jadi jangan sampai dia tidak meningkatkan, dia baca buku, baca majalah, mendengarkan kajian dan seterusnya. Kemudian yang seterusnya, dia berusaha menjadi suri tauladan dengan mengamalkan ajaran Allah dan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan yang terakhir, ya, dia berusaha untuk menjauhkan semua hal yang bisa membuat ilmu yang dia sampaikan tidak barokah. Ya, dari kemaksiatan, buruknya akhlak dan yang lainnya. Ya, jadi jangan sampai guru ini di depan murid, jangankan di depan murid ya, maksudnya kadang bukan hanya di depan murid, di depan keluarga. Karena kita murabbi bukan di depan murid, depan keluarga juga murabbi. Jangan kita berkata kasar, ya, sholat tidak dijaga, kemudian tidak berbuat baik dan seterusnya.
Akhirnya kita jauh dari tarbiyah. Kenapa kita tekankan kepada guru? Karena yang memegang atau menjadi estafet dakwanya para nabi itu yang menyebarluaskan ilmu. Ya, orang yang bergerak di bidang ilmu, dia estafetnya dakwah para nabi, karena dia di dalam menyampaikan ilmu syar'i. Maka dia ditekankan dalam bab ini. Dan jangan sampai orang-orang yang kerja di toko akhlaknya lebih mulia dibandingkan guru. Dan jangan sampai orang-orang awam yang dia tidak pernah mengajar jauh lebih sopan dibandingkan guru yang mengajar di sekolah. Karena guru ini dia mendapatkan bagian dari kebaikan, ya, lewat bathul ilm, menyebarkan ilmu tadi. Semoga kajian yang singkat ini bermanfaat, ya. Karena kan waktunya sampai 8:30 ya. Nah, masih ada 10 menitan sebelum kita tutup. Tafadhol kalau ada yang ingin bertanya, baik laki-laki maupun perempuan. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdika rasulika Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Kalau ada pertanyaan, tafadhol. Bismillah, Ustadz, terima kasih, kajiannya sangat menarik. Memang betul kami sebagai pendidik itu memiliki tugas membentuk karakter anak. Karakter anak itu bisa terbentuk melalui peran guru dan korelasi antara guru dengan orang tua di rumah. Orang tua memberikan pola asuh yang tadi Ustadz jelaskan di usia sekian, usia sekian. Nah, saya mencoba mengkaji terkait itu. Pola asuh bahkan bisa terbentuk antara hubungan suami istri, Ustadz. Nah, jadi ada korelasi antara pola asuh anak dengan hubungan antara suami istri, antara ayah dan ibu atau suami dan istri. Nah, yang ingin saya tanyakan, Ustadz, bagaimana hubungan suami istri secara sunnah, terkhusus kewajiban suami dan kewajiban istri. Karena saya rasa kalau kita memulai dari hal tersebut, rasa-rasanya itu akan berpengaruh terhadap cara kita memberikan pendidikan terhadap anak atau parenting terhadap anak. Jadi saya ingin bertanya, bagaimana kewajiban suami terhadap istri secara sunnah dan kewajiban istri kepada suami secara sunnah, termasuk hak-haknya. Tapi saya menekankan lebih kepada kewajibannya. Terima kasih, Ustadz. Ya. Atur nuhun. Oh ya, udah boleh. Oh ini. Ya, terima kasih. Barakallahu fiik. Pertanyaannya bagus ya. Memang salah satu fungsi pertanyaan itu akan menyempurnakan materi. Ada beberapa materi mungkin poinnya belum tersampaikan, lewat pertanyaan maka materi itu akan menjadi lebih sempurna. Apa peran suami istri terhadap pendidikan anak? Dari kewajiban yang wajib ditunaikan kepada suami istri. Pertama yang harus diketahui Bapak dan Ibu, ini poinnya sangat penting ya. Orang tua itu, suami istri, orang tua, peran terbesar terhadap kebaikan anak. Itu yang harus digarisbawahi. Jadi anak itu baik bukan di sekolah. Sekolah itu sarana untuk membantu kebaikan anak dari hasil rumahnya. Anak itu baik bukan di lingkungan. Lingkungan itu mendukung kebaikan anak dari hasil rumahnya. Maka anak itu menjadi baik pertama kali di rumahnya. Nah, bagaimana anak menjadi baik di rumahnya? Apabila anak itu mendapatkan orang tua yang baik. Hanya ada istilah, anak beruntung apabila mendapati orang tua yang soleh dan juga solehah. Dan orang tua beruntung apabila memiliki anak yang soleh dan juga solehah. Kenapa? Karena kalau anak mendapati orang tuanya soleh dan juga solehah, maka anak kesolehan orang tua akan nurun kepada si anak.
Dan kenapa orang tua beruntung apabila memiliki anak yang soleh dan juga solehah? Karena doa anak itu akan sampai ke orang tua. Makanya antum pernah baca surat Al-Kahfi, di antara yang dilakukan oleh Nabi Khidir untuk menyelamatkan anak keturunan, ya, maka Allah mengatakan wa kana abuhuma salihah. Dan orang tua mereka berdua orang tua yang soleh, maka dijaga anak keturunannya oleh Allah Azza wa Jalla. Sampai kata para ulama, ya bisa diperhatikan, kalau bentuk fisik itu nurun, anak nurun gak bentuk fisiknya dari orang tua? Nurun. Ada yang wajahnya kayak bapaknya, bentuk badannya kayak ibunya. Ibunya gendut, bapaknya ganteng misalnya. Ada sebaliknya, bapaknya gendut, nurun ke B, tapi mukanya mungkin porosnya cantik kayak ibunya, dan seterusnya. Nah, kalau bentuk fisik nurun dari orang tua ke anak, jangan lupa bentuk batin hati orang tua dari kesolehan itu akan nurun kepada anak. Makanya orang tua yang soleh itu anak keturunannya pasti baik-baik dan soleh. Tapi nasallallahu alaihi, orang tua yang bejat, maka kebejatannya itu akan turun kepada anak-anaknya. Apa yang dikhawatirkan dari anak hasil zina, anak haram? Apa yang dikhawatirkan? Yang dikhawatirkan kelakuan dari orang tuanya akan nurun ke anaknya. Itu yang paling bahaya. Walaupun tidak mutlak, mungkin dia bisa bertobat dan berubah. Tapi kelakuan orang tuanya yang berzina menghasilkan anak, yang dibahayakan dari anak ini akan timbul kelakuan orang tuanya yang bejat tadi kepada si anak. Makanya ada satu orang yang udah meninggal, ya Allah yarhamu wa yaghfirlah. Subhanallah, udah belajar agama, pernah di pondok pesantren, tapi sangat tidak layak. Dan anak tidak sebut beberapa kelakuannya. Kita tanya tentang latar belakang dia dengan orang tuanya yang tidak jelas dan seterusnya, ada kemungkinan dia ini anak hasil dari di luar nikah yang halal. Kelakuannya sangat tidak layak. Nah, ini menunjukkan kalau orang tua harus menjadi orang tua yang baik. Banyak kewajibannya. Di antara bentuk kewajiban suami istri, suami harus menafkahi yang halal. Kemudian suami harus memberikan pendidikan yang baik dan suri tauladan yang baik kepada istri. Suaminya sholat, suaminya berkata baik, memberikan nasihat dan yang lainnya. Dan suami mengajarkan bagaimana ajaran-ajaran yang baik kepada istri di dalam rumahnya. Begitu juga sebaliknya. Orang istri agar bisa mencetak generasi Rabbani, dia pertama kali harus taat kepada suaminya. Jadi jangan sampai dia durhaka sama suami, teriakin suami, maki-maki suami sama yang lainnya. Dan yang kedua, dia sabar terhadap taat kepada suaminya. Kemudian dia berusaha untuk mempraktekkan agama Islam di dalam rumahnya. Dan juga si istri ini pintar mendidik anak-anaknya di dalam rumahnya. Dan seterusnya dari hak dan kewajiban. Yang paling utama, suami istri ini berusaha meningkatkan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ada satu hadis, antum perhatikan, tentang turunnya rahmat dalam satu keluarga. Karena keluarga itu yang diharapkan sakinah, mawaddah, warahmah. Apa singkatannya? Samawa, ya. Sebagian rumah tangga, subhanallah, fisiknya bertemu di dalam satu naungan rumah, tapi hatinya berpisah karena keras dan keributan. Maka kumpulnya fisik tidak menimbulkan kebahagiaan di dalam hati. Tapi ada hubungan suami istri, fisiknya ngumpul di dalam satu gubuk dan rumah yang sangat sederhana, tapi hatinya penuh dengan cinta kasih dan juga rahmat. Kenapa? Karena Allah menurunkan rahmat ke dalam keluarga tersebut. Disebutkan di dalam hadis, seorang suami apabila dia bangun sholat malam, kemudian habis itu dia membangunkan istrinya. Kalau nggak bangun istrinya, dipercikan air. Begitu juga sebaliknya, seorang istri bangun sholat malam, kalau
nggak bang, dia membangunkan suaminya. Kalau suaminya nggak bangun, dipercikan air. Maka karakter suami yang istri yang seperti ini, kata Allah, rahimallah, Allah merahmati. Ini menunjukkan kalau suami istri membangun agama di dalam rumah tangganya, maka Allah akan menurunkan rahmat. Dan rahmat itu akan membahagiakan suami istri beserta keluarganya. Ini sebagian, nasallallahu alafiyah, bangun gak sholat subuh, telat, yang dipikirkan bagaimana kerja tepat waktu. Dalam rumahnya suami istri gak pernah baca Al-Quranul Karim, gak pernah baca zikir pagi dan petang. Dalam rumahnya penuh dengan suara dangdut dan musik. Teman-teman suaminya datang pada ngerokok, ngopi sampai tengah malam. Istrinya kalau ada waktu kosong arisan, keluar ke sana kemari. Terus habis itu dia berharap dari kelakuan seperti itu mendapatkan anak-anak yang soleh dan juga soleha. Maka anak-anaknya akan mengikuti orang tuanya, ninggalin sholat, begadang dan seterusnya. Bisa dipahami ya? Kurang lebih itu. Mungkin lebih detailnya bisa membeli kitab-kitab yang membahas tentang keluarga sakinah mawaddah warahmah, atau kajian-kajian yang membahas detail tentang seputar itu. Wallahu a'lam. Pertanyaan? Silakan bagi peserta yang lain, apakah ada yang ingin bertanya? Mungkin dari akhwat? Dari akhwat? Ya, sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada Ustadz. Izin bertanya, begini Ustadz, ada kebiasaan yang baik dari saya pribadi sebelum menikah itu, alhamdulillah, untuk beribadah sholat mungkin tidak pernah telat gitu ya, jadi tepat waktu terus. Kemudian sholat malam juga dilaksanakan terus. Namun setelah menikah, apalagi punya anak gitu ya, ibadahnya jadi jarang banget gitu tepat waktu. Udah gitu qiyamul lail juga sering ditinggalkan gitu, karena mungkin begadang, ngurusin anak, terus capek dan lain sebagainya. Kemudian akhir-akhir ini di TikTok Shop saya sering lihat iklan tentang mandi air garam ruqyah gitu ya. Salah satunya manfaatnya itu untuk agar aura negatifnya hilang, kemudian yang tadinya katanya ibadahnya kurang rajin, jadi semakin meningkatkan rasa kecintaan kepada ibadah seperti itu, dan lain-lain. Salah satunya juga untuk membukakan pintu rezeki dan lain sebagainya. Nah, saya mau bertanya kepada Pak Ustadz, apakah itu kalau kita mempercayai gitu ya, kalau kita mempercayai dan membeli garam ruqyah itu, apakah termasuk penyimpangan akidah atau tidak, seperti itu? Karena di sana juga ada khasiat-khasiatnya dan juga ada keterangannya, sudah dibacakan Al-Fatihah dan ayat-ayat ruqyah lainnya. Juga yang saya menjadi tertarik itu, iklannya itu adalah salah satu syekh gitu yang menjadi model iklannya, almarhum ya, rahimahullah ya. Nah, itu bagaimana Pak Ustadz, apakah itu merusak akidah kita jika kita membeli dan mempercayainya? Tapi tujuan kita ya itu tadi, untuk meningkatkan ibadah aja, karena salah satu manfaat dari garam mandi ruqyah itu salah satunya agar ibadahnya juga meningkat gitu. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya menjawab pertanyaan Ibu dengan dua sisi. Sisi pertama dari aktivitas Ibu yang dulunya rajin, kemudian mungkin ada beberapa ibadah
tidak bisa dijalankan karena kesibukan sebagai ibu rumah tangga. Yang kedua tentang air garam tadi ya Ibu ya. Ya, betul. Iya, air garam. Pertama, kalau ibu ketika gadis bisa menjalankan ibadah secara baik dari sholat tepat waktu dan seterusnya, kemudian ditambah dengan amalan-amalan sunnah, sholat sunnah, puasa sunnah dan seterusnya. Setelah menikah agak kerepotan. Kalau semisalnya kerepotan ini disebabkan dari karena udah punya anak, ya, maka dia ada rasa letih dalam mendidik anak. Apalagi anaknya tiap 2 tahun sekali brojol misalnya. Sebagian perempuan ini subhanallah 2 tahun brojol ya. Tahun pertama hamil, tahun kedua menyusui, tahun ketiga punya anak lagi. Tahun keempat menyusui, tahun kelima hamil, tahun kelima menyusui, brojol lagi tahun ke-6 dan seterusnya seperti itu sampai usia 40 tahun. Anaknya jumlahnya 8 atau 10. Sampai dia kadang sulit sholat malam dan yang lainnya. Maka yang harus diperhatikan oleh ibu, aktivitas mendidik anak, merawat anak itu ibadah sebagaimana ibu sholat ibadah. Ibu sibuk dalam memandikan anak, mendidik anak, memberikan makan anak, melayani suami, itu ibadah. Sebagaimana dulu waktu gadis, ibu sholat malam, puasa Senin Kamis ibadah. Namun seorang wanita ketika sudah menikah kadangkala terhalangi dalam mengamalkan amalan sunnah tadi seperti puasa, sholat malam disebabkan karena kesibukan kewajiban mendidik anak dan mengurus anak. Jadi mengurus anak itu ibadah, bahkan kewajiban. Dan itu pahala buat ibu sebagaimana ibu ketika gadis sholat malam dan seterusnya. Bisa dipahami ibu? Ya, Makanya Ustaz. jadi jangan mengecilkan aktivitas perempuan di dalam rumah. Perempuan dari mengurus suami dan mengurus anaknya itu ibadah dan sebab masuk surga. Ya. Makanya subhanallah, kalau ibu-ibu memperhatikan hadis tentang wanita yang masuk surga, wanita masuk surga itu disebabkan karena yang wajib. Disebutkan di dalam hadis, perempuan itu idza sallat khamsaha wa shamat syahraha wa hasunat farjaha wa ata'at zaujaha. Perhatikan ibu-ibu, perempuan kalau sholat 5 waktu hukumnya apa? Puasa di bulan Ramadan hukumnya apa? Menjaga harga diri atau ya menjaga harga dirinya hukumnya apa? Wajib. Maksudnya menjaga harga diri, menjaga kemaluan, tidak berbuat zina, wajib. Taat kepada suami hukumnya apa? Wajib. 4 hal semuanya wajib. Kalau dilakukan oleh perempuan 4 hal ini, maka disebutkan dalam hadis qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabin syi'it. Masuk surga dari pintu mana saja yang kamu kehendaki. Nah, ini menunjukkan saking beratnya aktivitas perempuan di dalam rumah, dari ngurus suami dan ngurus anak-anak. Kalau dia tidak bisa menjalankan kecuali yang wajib, dari sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, menjaga harga diri dan taat kepada suami, itu saja udah bisa masuk surga dari pintu yang mana saja dia kehendaki. Bisa dipahami ya? Ini menunjukkan keutamaan perempuan. Nah, bagaimana apa yang dilakukan oleh ibu tadi? Ibu mengharap pahala di dalam taat kepada suami. Ibu lagi ngulek sambal, lagi buat sayur asam, ya Allah jadikanlah pahala untuk memberikan makan ke suami. Betul gak? Ibu lagi anaknya ngegoda, nangis-nangis, minta pahala kepada Allah karena di situ pahalanya. Udah baru dicebokin, subhanallah baru makan 2 suap, anaknya udah buang air besar lagi. Ya, sabar, itu pahalanya. Jadi subhanallah, ibu ketika berumah tangga, kalau niatnya buat Allah semuanya, berpahala 24 jam nonstop. Suami pulang, selama suami senang dengan ibu dalam pelayanannya, maka selama itu pula pahala di sisi Allah.
Selama ngurus anak ikhlas karena Allah, selama itu pula mendapatkan pahala di sisi Allah. Maka perempuan itu menjadi hamba Allah dan berpahala 24 jam nonstop dengan syarat ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Bisa dipahami ya? Cuman bukan berarti abis itu sholatnya zuhur jam 2:30. Ya, tetap diupayakan. Kalau yang sunnah nggak bisa karena repot, paling tidak jangan melalaikan yang dipikirkan setelah azan langsung sholat. Kalau misalnya ada waktu buat sholat sunnah, sholat sunnah. Kalau misalnya repot, belum masak, belum ini, nggak apa-apa. Kalau misalnya anak tidur duluan, habis isya langsung tidur, ibunya bisa istirahat, sholat malam. Tapi kalau anaknya ngegoda sampai jam 10, jam 11 malam, kemudian dia tidak bisa sholat malam, nggak jadi masalah. Paling nggak witir 1 rakaat dan seterusnya. Bisa dipahami ibu-ibu? Ini menunjukkan kalau perempuan itu setelah menikah kadangkala jauh lebih baik sebelum menikah. Kenapa? Karena kalau belum menikah dia hanya mengamalkan yang sunnah dari puasa Senin Kamis dan sholat malam. Tapi setelah menikah semua waktunya untuk kewajiban mengurus suami dan mengurus anak. Makanya paling kasihan wanita itu, dia hidup tapi tidak pernah menikah. Dia luput darinya banyak kebaikan di dalam kehidupannya. Ya, dari ketaatan kepada suami dan mendidik anak-anaknya. Bisa dipahami ini ya? Nah, kemudian yang kedua tentang air garam. Pertama, perhatikan Bapak Ibu, saya akan uraikan dari sisi akidah agar bisa dipahami apa hukum air garam. Pengobatan yang dibolehkan di dalam agama Islam itu dari 2 sisi. Perhatikan. Pertama sisi syariat, dari kacamata syariat, yang kedua dari kacamata medis. Semua pengobatan yang apabila ada petunjuknya dari kacamata syariat dan ada petunjuknya dari kacamata medis, maka itu dibolehkan di dalam agama Islam. Tapi semua pengobatan yang apabila tidak ada petunjuknya dari kacamata syariat dan dari kacamata medis, maka pengobatan itu haram. Imma dia bisa masuk ke syirik kecil atau imma dia bisa masuk ke syirik besar. Saya kasih contoh. Berobat dengan bekam, apa hukumnya? Sunnah. Dari sisi kacamata siapa? Syariat, karena ada petunjuk. Berobat dengan minum madu, boleh apa tidak? Boleh, karena ada berobat dengan habbatus sauda, boleh. Ibu-ibu, bapak sama ibu kepalanya sakit, minum bodrek, boleh apa enggak? Panadol, boleh apa enggak? Kenapa? Karena ada petunjuknya dari sisi medis. Orang kena asam lambung, ke dokter disuruh jangan makan ini, boleh apa tidak? Boleh, karena ada petunjuknya. Nah, sekarang pengobatan dengan misalnya dukun. Ada orang datang ke dukun sakit, kata mbah dukun jangan mandi seminggu. Boleh ditaati apa tidak? Tidak boleh. Kenapa? Karena tidak ada petunjuknya dari syariat dan tidak ada petunjuknya dari medis. Terus pengobatan, ada pengobatan memakai hal-hal khurafat. Misalnya minum darah ayam hitam misalnya, akan menghilangkan penyakit kanker. Boleh apa tidak boleh? Tidak boleh, karena dari sisi medis tidak ada petunjuknya, dari sisi syariat tidak ada petunjuknya. Dulu kakak saya pernah sakit stroke lidah. Kita berobat di satu tempat, perobatan medis, tapi di situ ada pengobatan, orang datang, nanti tangannya di atas tubuh yang sakit, lama-lama tangannya panas. Saya bilang, ini pengobatan apa Pak? Jadi ini pengobatan Cina mentransfer energi, kayak butong-butong itu dia gambarin. Nah, ini pengobatan tidak boleh. Kenapa? Karena tidak ada dari sisi syariat, tidak ada dari sisi
medis. Nah, air garam yang tadi Ibu sebutkan dari sisi syariat tidak ada. Karena tidak ada yang menunjukkan kalau air garam itu dapat menyembuhkan. Dari sisi medis, kedokteran dan yang lainnya juga tidak ada. Tidak ada dokter yang mengatakan mandi dengan air garam akan menghilangkan malas, akan menambah semangat ibadah dan yang lainnya. Nah, ini tidak ada. Maka pengobatan dengan air garam itu tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan. Adapun air-air ruqyah, begitu juga air-air ruqyah. Air ruqyah itu jangan orang lain yang ruqyah, tapi kita sendiri yang ruqyah juga boleh. Ibu kalau sakit, ambil air, bacain Al-Fatihah, ludahin sedikit, minum, itu juga boleh. Nggak perlu kita suruh orang lain ruqyah. Dan sebagai penutup, air-air itu apabila memang diyakini air ruqyah dari orang lain, dikhawatirkan kita termasuk orang yang minta dan balasan bagi orang yang minta ruqyah, dia tidak akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Jadi nanti ada 70.000 dari umat ini masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Semua orang dihisab. Ya, tapi ini ada umat dari umat Nabi Muhammad SAW masuk surga langsung tanpa hisab, tanpa azab. Salah satunya dia tidak meminta ruqyah. Nah, jadi dijauhkan air garam itu karena tidak ada contohnya baik dari sisi syariat maupun dari sisi medis. Cukup kita membaca zikir pagi petang, kita membaca Al-Qur'anul Karim, itu syifa, kesembuhan sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir cukup ya, karena udah jam 9 lewat. Mohon maaf atas kelebihan waktunya. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat buat kita, menjadi amalan saleh, dan kita memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat, amalan saleh, dan kita meminta kepada Allah keikhlasan dalam perkataan dan perbuatan, dan kita minta kepada Allah Azza wa Jalla agar menjadi hamba-hamba Allah yang saleh dan taat, dikaruniai husnul khatimah dan diselamatkan dari su'ul khatimah, dimasukkan ke surga Allah dengan keluarga kita, dikumpulkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdika rasulika Muhammad, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.